Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tata Rahman. Kali ini kita akan melanjutkan ke perkenalan bahasa C. Nah, pertama yang akan muncul menjadi pertanyaan kita bersama adalah apa itu bahasa C? Ada yang mau tebak? Itu sebuah alfabet, Pak. Ya, saya adalah huruf alfabet. Atau mungkin ada tebakan lain? Silakan. Jika kalian masih penasaran, sekarang kita akan lihat jawabannya. Yaitu bahasa C adalah sebuah bahasa pemrograman dirancang pada awal tahun 1970-an sebagai bahasa implementasi sistem untuk operasi Unix. Jadi pada masa itu Unix yang ada ya, sampai sekarang sebenarnya technically Unix masih di belakang layarnya. Cuma sekarang udah bukan Unix, sekarang Windows biasanya gitu. Dan merupakan salah satu bahasa pemrograman yang aktif digunakan sampai hari ini. Ya, jadi kalau kalian kebanyakan sistem, apalagi sistem yang dari era lama yaitu akan menggunakan bahasa ini, jadi ya senang tidak senang bahasa ini sebaiknya kita menguasai karena di sistem-sistem lama tetap menggunakannya. Sekarang saya kembalikan kapan bahasa saya pertama dirilis. Sejarah persisnya seperti ini ya. Kenapa dari saya hint 1970 saya ngomong, tapi sebenarnya persisnya adalah ada perselisihan. Persisnya itu kapan? Tapi antara 1969 sampai 1973. Itu oleh Dennis Ritchie. Dan dia ini merupakan turunan dari bahasa B dan BCPL. Ya, jadi saya tidak tahu kenapa programmer pada masa itu suka banget dengan huruf alfabet sehingga mereka menggunakan ABC gitu ya. Lalu awalnya ditujukan untuk sistem Unix dan standar pertamanya itu adalah K dan R C. Jadi kalau nggak salah saya lupa Ricci sama siapa gitu. Jadi KNRC atau disebut juga dengan nama C78. Baru dia dapat standar resmi itu pada akhir 80-an dengan nama ANSI C. Jadi biasanya kalau kita bahas bahasa C itu ada kemungkinan kita menggunakan C yang paling awal atau menggunakan C ANSI. Ada lagi yang berikutnya nanti C99. Yang paling signifikan yang terakhir itu saat ini adalah C11. Yang masih berjalan itu C23 ya. ANSI dan ISO itu bahas apa sih? ANSI itu adalah American National Standard Institute, ISO adalah International Organization for Standardization, IEC adalah International Electrical Commission. Ya, jadi ini spoiler untuk istilah-istilah. Jadi ada di dunia ini ada lembaga-lembaga yang memberikan standar supaya kita punya pakem. Kalau enggak ya saya mau bikinnya gini, kamu bikinnya gitu, semuanya mau bikin yang berbeda, terus akhirnya kita nggak punya standar dan semua orang bingung. Ini menghindari hal seperti itu. Standar berguna untuk menjaga bahasa-bahasa dari tanda kutip ya, tanda kutip itu chaos gitu. Jadi pada perkembangannya ya, dari masa ke masa ya. Pertama itu dari C78 ke C90 atau C89 juga bisa ya. Itu jadi standar formal, lalu C89 C90 ke C95 itu ada penambahan bahasa non Latin, digrap, makro standar dan seterusnya. Yang pasti masalah bahasa non Latin ini perlu kalian perhatikan bahwasanya program yang bisa unggul di pasar itu rata-rata juga memperhatikan bahasa non Latin itu perlu. Bahasa non Latin itu contohnya apa? Cina, Korea, Jepang, Rusia itu non Latin semua. Selanjutnya ada eh kalau Rusia saya agak lupa. Sehingga saya Cyrillic ya dia ya. C95 ke C99 itu ada penambahan tipe data, fitur inti bahasa baru, library baru, perbaikan dengan C++, dan juga penghapusan implisit. Implisit ini masalah safety sebenarnya. C99 ke C11 atau 2011-2012 ini untuk fitur multithreading. Jadi awalnya C ini salah satu bahasa yang sulit untuk melakukan multithreading. Dengan adanya C11 otomatis dia bagus dalam urusan multithreading sehingga kalian bisa menjalankan dua proses secara bersamaan. Di sini didukung dengan tipe data atomik. Selanjutnya,
kita ada C11 ke C17, jadi ada isu-isu yang ditemukan di C11 dan ya diperbaiki. C17 ke C23 ya saat slide ini dibuat posisinya masih dalam proses. Lalu gini, kan ada banyak bahasa ya di dunia ini ya. Kenapa bahasa C? Pertama, dia adalah bahasa yang paling banyak digunakan. Ya tadi sistem-sistem lama semua menggunakannya. Bukan semua sih, kebanyakan masih pakai. Kecepatan penggunaan memori bahasa C ini termasuk paling baik dan sangat krusial di sistem kritikal. Kalian mungkin akan sangat paham bagi kalian yang akan mempelajari tentang robotika dan juga sistem-sistem tertanam, sistem IoT ini akan sangat-sangat signifikan pentingnya. Karena saat program kalian terlalu lambat, bisa jadi kalian memerlukan device yang lebih besar. Dan banyak orang yang memiliki ilmunya, resources publiknya juga banyak. Karena dia bahasa aktif dan hitungannya tua ya, jadi resources publiknya juga terhitung banyak. Ya mungkin arguable dengan Python kali ya, yang memang bahasa baru, tapi karena dia dominan di bidang AI yang lagi booming, sehingga dia juga punya banyak resources publik. Yang terakhir adalah akses ke level memori. Jadi dia sangat kuat untuk sangat mampu mengakses di level memori ini. Beberapa bahasa sangat hati-hati dengan level memori ini karena resikonya sangat tinggi bagi yang tidak memahami apa yang mereka kerjakan. Kelemahan bahasa C bagaimana? Pertama, favorit semua programmer. Error, 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 error. Tapi semua bahasa bisa. Perbedaannya, bahasa C adalah bahasa yang sintaksnya mengikuti sintaks pada bahasanya. Beda kalau kalian pernah memakai bahasa Python, kalian akan melihat bahwa bahasa Python atau MATLAB itu dia cenderung bahasanya agak dekat dengan cara manusia berbicara. Tetapi kalau bahasa C itu sangat bisa dibilang lumayan sangat komputer banget gitu. Jadi dan bahasa-bahasa adalah sangat sensitif terhadap typo, salah ketik ya, itu salah ketik itu bahaya kalau dalam pemrograman. Yang suka salah ketik tolong ya, ketiknya teliti. Lalu bahasa ini termasuk yang lumayan menantang, bukan berarti sulit. Tolong dibedakan. Kenapa dibilang menantang? Karena dia akan benar-benar berjalan dengan cara berpikir orang melakukan pemrograman. Dan dia menggunakan style pemrograman yang lebih bisa dibilang tanda kutip ya, pakai tanda kutip di sini sebenarnya. Itu tidak mengikuti cara modern. Jadi dia ini menggunakan saya kalau tidak salah ingat namanya fungsional ya. Intinya dia tidak mengikuti object oriented programming. Jadi kebanyakan bahasa program itu OOP pada yang zaman sekarang. Sehingga dia berbasis objek. Sementara C itu tidak melakukan ini. Lalu standar bawaannya atau library dia itu terbatas. Jadi biasanya ya siap-siap aja cari library di internet, publik milik orang gitu untuk tas-tas kalian itu siap aja. Ya, sekian. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.